Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di praktikum jaringan komputer pertemuan ke-7. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana cara untuk mengkonfigurasi trunking VLAN. Nah, kalau yang kemarin kan kita mengkonfigurasi VLAN yang biasa ya, menggunakan satu switch dan satu router. Nah, kali ini kita akan coba mengkonfigurasi trunking VLAN dengan menggunakan dua switch dan satu router. Nah, di sini contoh topologinya, misalkan kita nih ada gedung gitu ya. Gedung ada dua lantai. Nah, di setiap lantainya itu ada bagian misalkan keuangan dan sekretaris gitu loh. Nah, yang VLAN 10 misalkan buat keuangan, yang VLAN 20 itu buat sekretaris. Nah, di setiap lantai itu ada ini, ada keuangan dan sekretarisnya masing-masing gitu loh. Nah, kalau pakai LAN biasa kan ini nggak bisa nih, bisa aja sih, tapi pemborosan gitu loh. Harus bikin narik kabel panjang-panjang. Nah, kalau ini kan, kalau pakai VLAN tuh kita bisa menyambungkan eh, satu VLAN yang sama, tapi switch-nya beda-beda gitu loh. Nah, ini gunanya trunking VLAN. Nah, kita akan coba konfigurasi, kita akan coba buat dari awal. Kita buka dulu Cisco packet tracer-nya. Nah, berarti kita butuh satu router. Router yang biasa kita pakai adalah PT router yang ini. Taruh situ. Kemudian kita butuh dua switch. Kita pakai switch yang 2960. Kita butuh dua switch. Dua switch. Kemudian sini kita coba isinya tuh tadi ada 4 ya. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, terus kita sambungin pakai kabel straight dari isi 0. Nah, di sini kita sambungkan ke yang post Ethernet 3, karena yang post Ethernet 1 dan 2 nanti kita bakal sambungin buat yang ke router sama yang ke switch ketiga. Yang sini berarti ke 4, dan yang post Ethernet 1 kita sambungin ke router ke post Ethernet 0/0. Sebenarnya bebas, cuman nih kita diurutin aja biar enak gitu. Yang satu ke atas, yang dua ini nanti ke bawah, yang tiga ke sini, yang empat tuh ke sini. Kita sambungin di fast Ethernet 2, tarik ke bawah, kita sambungin di fast Ethernet 1. Oke, habis itu kita sambungin lagi dari PC2 yang ini, sambungin ke fast Ethernet 3, biar sama kayak ini 3. Terus yang ini kita sambungin ke fast Ethernet 4, biar enak konfigurasinya. Terus kita kasih tanda bahwasannya ini tuh VLAN 10 gitu ya. Color, set, set to color. Oke. Di situ kita buat satu lagi di sini. Warnanya kita bedain. Let, let, let. Kita buat lagi. Warnanya kita bedain pakai warna ini. Set. Nah, oke. Habis itu kita labelin, kita kasih nama. Karena sini saya sudah buat, tinggal copy paste aja. Ini VLAN 20, ini VLAN 10. Kemudian kita kasih catatan IP-nya. IP-nya yang ini kita pakai IP 100.10, slash-nya 24, gateway-nya juga. Kemudian yang PC bawah, ini yang di lantai 1, kita kasih IP-nya 11 ujungnya.
11/4. Kemudian yang sebelah sini VLAN 20 kita kasih IP 200. Gateway-nya juga 200. Oke. Yang PC3 200 juga, tapi ujungnya 11. Gateway-nya juga 200. Titik 1. Oke, kita juga kasih label ininya, switch port-nya, biar nggak bingung. Ini 3, fast Ethernet 3. Selanjutnya yang sampingnya tuh fast Ethernet 4. Yang ini 3 juga sama. Yang ini 4. Cek benar. Yang atas ini 1. Atas ini 1. Cek. Ya benar. Atas ini 1. Yang bawah sini 2. Yang di router itu 0/0. Nah, ini dilabelin biar nggak bingung aja sih. Nah, selanjutnya kita masuk dulu ke router, masuk ke CLI-nya, terus kita masukin perintah seperti biasa. Ini bikin no aja, habis itu ketikin enable, habis itu ketikin configure terminal, singkat di const, habis itu kita masuk ke fast Ethernet 0/0-nya yang ini, dengan mengetikkan perintah int fa 0/0, itu enter. Nah, ini kan masih merah ya, masih merah biar dia nggak mati. Jadi nggak mati, kita coba bikin no shutdown biar hidup. No shutdown. Nah, dia hidup tuh sekarang hijau. Oke. Habis itu kita pindah ke switch untuk mendefinisikan VLAN-nya. Kita mulai dari switch yang 0 ini, yang atas. Masuk ke CLI-nya, enter, ketikin enable, habis itu ketikin configure terminal, const, habis itu ketikin sini VLAN 10, kita definisiin VLAN 10, enter. Kita kasih nama dengan mengetikkan perintah name. Misalkan VLAN 10 bakal kita gunain buat keuangan misalkan ya. Name berarti name keuangan. Enter, exit. Nah, kita definisikan juga buat VLAN 20-nya. Sama perintahnya VLAN 20. Kasih nama, misalkan ini buat di keuangan, berarti yang ini sekretaris lah ya. Name, kita singkatnya sekre. Ya, sekre. Habis itu kita enter, habis itu kita exit lagi, kita cek apakah VLAN-nya sudah terbuat. Show VLAN. Nah, ini VLAN-nya sudah terdefinisikan, cuma belum ada portnya, nanti kita konfigurasi. Nah, tapi kita pindah dulu ke switch bawahnya, ke switch satu yang ini, masuk ke CLI-nya juga.
masukkan perintah yang sama seperti di switch no tadi. Enable dulu, habis itu configure terminal, habis itu masukin VLAN 10, definisiin 10, habis itu kasih nama keuangan, exit, habis itu kasih VLAN 20, kita definisiin juga VLAN 20, kasih nama secret, habis itu enter, exit lagi, kita lihat apakah udah terbuat. Show VLAN. Nah, ini udah terbuat. Usahakan namanya sama ya, biar dia nggak error. Nah, ini nih, keuangan secret. Oke, VLAN 10, 20, VLAN 10, 20. Nah, kalau udah, kita kembali lagi ke switch yang 0 yang tadi. Switch 0. Switch yang ini, ya kan? Switch 0. Kita definisiin fast Ethernet mana yang bakal dipakai oleh masing-masing VLAN ya. Perintahnya, nah kalau misalkan dia di sini nih posisinya, ketikin lagi berarti configure terminal biar masuk ke terminalnya. Nah, kalau udah kayak gini kita siap untuk konfigurasi. Kita ketikin interface, INT disingkat, FA, kita dulu yang fast Ethernet 3, yang ini, FA 0/3, habis itu enter. Terus kita definisi ini bakal dipakai oleh VLAN yang mana dengan mengetikkan perintah switch port access VLAN 10 itu karena bakal dipakai oleh VLAN 10. Enter, habis itu kita ketikin lagi perintah switch port mode access, habis itu enter, habis itu exit. Nah, sekarang kita definisi ini yang sebelahnya, yang fast Ethernet 0/4-nya. Perintahnya sama, INT FA 0/4 berarti. Terus switch port mode access VLAN 20, karena ini bakal nyambung ke VLAN 20 yang sini. VLAN 20, itu kita ketikin perintah switch port mode access, itu kita boleh exit. Kita exit lagi. Nah, kita lihat VLAN-nya udah nyambung ke portnya apa belum, dengan menggunakan perintah show VLAN. Nah, ini udah nih, FA 0/3 untuk VLAN 10, FA 0/4 untuk VLAN 20. Oke, ini yang switch yang ini, lanjut ke switch yang bawahnya, yang ini. Itu switch 1, perintahnya sama. Kita configure dulu, configure terminal. Habis itu masuk ke interface FA 0/3, enter. Habis itu kita ketikin perintah sama kayak tadi, yaitu switch port VLAN 10, switch port access
VLAN 10. Switch port akses VLAN 10, sorry. Nah, disitu kita ketikin perintah switch port mode akses. Habis itu kita exit. Nah, sekarang kita atur untuk yang fast Ethernet 0/4-nya dengan mengetikkan perintah interface FA 0/4, enter, masukin lagi switch port akses VLAN 20 karena yang ini bakal digunakan untuk VLAN 20. Akses VLAN 20, enter. Terus kita ketikin switch port mode akses. Exit. Exit lagi. Kita lihat apakah VLAN-nya udah terbuat apa belum dengan mengetikkan perintah show IP VLAN. Show VLAN. Nah, ini 10, ID VLAN 10, namanya keuangan, source-nya aktif untuk port 0/3, port 0/4 untuk VLAN 20. Nah, ini sama kayak yang switch 0 tadi. Nah, ini sama kayak ini. Ini biar enak aja sih konfigurasinya, tapi di kenyataannya tuh beda-beda pun boleh. Yang penting nama VLAN-nya sama ID-nya ini itu sama. Untuk portnya bebas. Oke. Kalau udah, kita masuk ke konfigurasi trunk in VLAN-nya. Nah, kita pertama-tama masuk ke switch yang ini dulu untuk memode trunkan fast Ethernet yang nyambung ke router sama fast Ethernet yang nyambung ke switch yang di bawahnya. Oke, kita masuk ke switch 0 dulu, yang ini. Kita ketikin konten supaya masuk ke terminalnya. Habis itu kita ketikin perintah karena di sini dia di fast Ethernet 0/1 yang nyambung ke router, berarti kita ketikin perintah interface int FA 0/1, di situ enter. Nah, untuk menghentikan perintah mode terangnya, itu perintahnya switch port mode terang. Di situ enter. Nah, kalau udah gini berarti dia aktif. Enter lagi, kita boleh exit. Terus kita atur juga yang fast Ethernet 2 ini yang nyambung ke switch bawahnya. Perintahnya sama, interface FA 0/2, habis itu enter. Terus ketikin lagi perintahnya switch port mode terang, enter. Nah, kalau udah gini juga dia sama, berarti dia udah aktif. Terus enter lagi, kita exit. Oke. Nah, switch yang ini udah, berarti kita masuk ke switch yang ini. Oke, kita masuk ke fast Ethernet FA 1/0 yang nyambung ke router yang di atasnya. Oke, perintahnya adalah, karena dia belum masuk ke terminalnya nih, kita masuk dulu dengan perintah interface
FA0/1, enter. Habis itu kita ketikkan perintah switch port mode terang, sama kayak tadi, enter. Oh salah, switch port mode terang, switch port mode terang. Nah, oke. Habis itu kita exit. Oke, kita sekarang masuk ke router untuk mengenkapsulasi VLAN 10 dan 20-nya agar bisa saling berkomunikasi. Kita enable. Kalau dia kayak gini nih, kita harus enable dulu, enable. Habis itu kita ketikin lagi phone T. Nah, kita masukin perintah interface. Kita atur dulu buat VLAN 10 FA 0/0.10. Habis itu enter. Nah, kalau udah kayak gini dia berarti udah aktif. Kemudian ketikin perintah enkapsulasinya. Yang menggunakan perintah encapsulation dot 1 key, ID VLAN-nya berapa? Itu 10. Terus itu di enter. Nah, sekarang masukin alamat IP gateway-nya yang ada di VLAN 10. IP address gateway-nya adalah 100.100.100.1. Masukin juga net mask-nya itu 124, berarti 255.255.255.0. Itu enter, itu exit. Nah, sekarang kita atur yang buat VLAN 20. Sama kayak tadi, interface FA 0/0.20. Cukup. Oke. Habis itu kita ketikin perintah enkapsulasinya. Encapsulation DOT1 key 20 ID VLAN-nya. Habis itu enter. Kita masukkan alamat IP address atau alamat IP gateway di VLAN 20, yaitu adalah 200.200.200.1. 200.200.200.1. Net mask-nya sama 255.255.0. Itu kita enter. Kalau udah, kita boleh exit. Exit lagi. Nah, untuk melihat konfigurasinya udah benar atau belum, kita cek show IP interface brief. Enter. Nah, dia fast Ethernet 0.0.10. Ini IP address gateway-nya udah up, statusnya up. Gitu juga yang VLAN 20 juga udah up. Nah, selanjutnya kita atur alamat IP PC-nya. Yang ini kita kasih IP-nya 100.100.100.10 misalkan. Subnet mask-nya tadi 255.255.255.255.255.0. Gateway-nya 100.100.100.1. Oke, kita lanjut ke PC yang ini.
IP-nya 100, 100, 100, titik 11, subnet masknya 255, 255, 255, titik 0, gateway-nya 100, titik 100, titik 100, titik 1. Nah, ini PC 0 dan PC 2 yang ada di VLAN 10 tadi. Ini IP address-nya, ini subnet mask-nya, ini gateway-nya. Oke, kita lanjut ke yang sebelahnya. PC 1, ke config, sorry, desktop, IP configuration, IP-nya 200, titik 200, titik 200, titik 10, subnet mask-nya 255, 255, 255, titik 0, oke. Gateway-nya 200, titik 200, titik 200, titik 1. Isi terakhir, desktop IP configuration 200, titik 200, titik 200, titik 11, 255, 255, 255, titik 0, 200, titik 200, titik 200, titik 1. Ini untuk PC 3 atau PC terakhir. Terus ini PC 1 yang ada di VLAN 20 ini. IP-nya, subnet mask-nya, dan gateway-nya. Oke. Sekarang kita coba tes pakai ini. Dari sini ke sini dulu. Oke, udah berhasil. Dari VLAN 10 ke antar VLAN 10 udah berhasil. Kita coba ke router. Router juga udah berhasil. Kita coba ke sini. Oke, biasa awal-awal fail. Sekali lagi, kita coba. Nah, oke, successful. Berarti semuanya udah bisa saling berkomunikasi. Coba lagi, sini ke sini. Oke, masih fail. Lagi, coba. Oke, dari PC 0, dari sini, ke PC 3, yang ini udah berhasil. Nah, sekarang kita coba sebaliknya, dari sini, ke sini dulu. Oke, PC 1 ke PC 3, ini ke sini, bisa. Di PC 1, ke router. Oke, bisa. Dari PC 1 ke PC 0, bisa. PC 1 ke PC 0, dari sini bisa. PC 1 ke PC 2. Oke, fail. Coba lagi, sini. PC 1, PC 2 udah bisa. Berarti setiap perangkat udah bisa saling berkomunikasi, dan berarti konfigurasinya udah benar. Oke, praktikum kali ini cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.